Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikman dari program studi pendidikan fisika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar untuk memenuhi tugas individu matkul psikologi pendidikan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Oke, mari kita ulas lebih dalam. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa arti dari belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Kemudian ada lagi yang berpendapat, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa belajar sendiri dapat diartikan sebagai proses individu untuk memperoleh perubahan tingkah lakunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap belajar, yaitu ada 3, yaitu tahap acquisition, tahap storage, tahap retrieval. Nah, tahap acquisition yaitu tahap memperoleh informasi. Nah, maksud dari tahap memperoleh informasi yaitu misalkan seorang guru memberikan sebuah informasi kepada peserta didik, sehingga otomatis mereka akan memperoleh informasi baru yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Nah, setelah kita peroleh informasi tersebut, otomatis akan kita simpan. Lah, kita menyimpannya bisa dengan cara berlatih terus-menerus agar selalu tersimpan di otak kita dan agar selalu diingat oleh kita. Yang ketiga yaitu tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, setelah kita simpan, otomatis kita akan mengorek kembali informasi yang telah kita dapatkan tadi yang di atas itu. Nah, biasanya kalau dalam belajar suatu mata pelajaran, tahap retrieval ini seperti evaluasi gitulah, evaluasi bab atau evaluasi akhir semester gitulah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hakikat belajar menurut Jamrah. Ada beberapa, yaitu belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Dari ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan atau kita ambil kata kuncinya bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Jadi belajar itu tergantung perilakunya kita. Misal kita berperilaku baik, otomatis akan mudah dalam menerima atau kita menangkap informasi yang diberikan oleh seorang tenaga pendidik. Jika perilaku kita buruk, kurang pas atau kurang berkenan, otomatis informasi tersebut akan sulit untuk kita terima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dalam belajar menurut Paul Suparno, yaitu ada 5. Yang pertama, belajar mencari makna. Maksudnya yaitu makna diciptakan siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Yang kedua, konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. Yang ketiga, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan belajar merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Nah, belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. Yang keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar.
dengan dunia fiksi, dengan lingkungannya. Nah, jadi belajar itu dipengaruhi oleh pengalaman mereka. Yang kelima, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang dilihatnya. Nah, apa yang ia lihat dan apa yang ia ketahui yaitu bertujuan untuk memotivasi yang mengarah dalam proses interaksi dengan bahan yang telah dipelajari. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 3 faktor yang akan kita bahas, yaitu faktor individu, faktor eksternal, dan faktor struktural. Oke, dalam faktor individu yaitu ada beberapa aspek, yaitu aspek fisiologis, aspek psikologis, minat siswa, dan motivasi siswa. Aspek fisiologis ini kondisi umum jasmani menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang lemah apabila jika disertai sakit kepala, misalnya, dapat menurunkan kualitas daya cipta sehingga materi pelajaran kurang bahkan tidak berbekas. Misal kondisi fisik kita kurang enak badan, maka dalam proses penyerapan materi yang diberikan akan sulit. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Di sini dijelaskan bahwa kecerdasan pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan dan menguasai diri dengan lingkungannya dengan cara yang tepat. Nah, kecerdasan sebenarnya bukan sekedar persoalan kualitas otak, akan tetapi ia menyangkut kualitas organ-organ tubuh lainnya. Hanya peran otak dalam hubungannya dengan kecerdasan lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu minat siswa. Apabila kalian pernah mendengar dan memahami kata interest itu artinya minat. Minat dapat diartikan atau minat tersebut dapat mempengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang studi tertentu. Misalnya seseorang yang menaruh minat besar terhadap mata pelajaran A daripada mata pelajaran B, otomatis mata pelajaran A akan mereka tinggalkan daripada mata pelajaran B, karena mereka lebih suka mata pelajaran B daripada mata pelajaran A. Terus selanjutnya yaitu motivasi siswa. Dalam perkembangan, motivasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada 2 sub, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial seperti sekolah, seperti guru, staf administrasi dan lain sebagainya, sangat berpengaruh terhadap semangat belajar seseorang. Yang kedua yaitu lingkungan non sosial. Lingkungan non sosial ini yaitu termasuk gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan oleh pelajar. Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar seseorang. Sebuah peneliti terbaru menyebutkan bahwa ruangan kelas yang diberikan suara musik mempengaruhi tingkat semangat dan gairah belajar siswa. Faktor yang terakhir yaitu faktor struktural. Faktor struktural di sini adalah pendekatan belajar. Pendekatan belajar sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran seseorang.
Mungkin cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sedang dalam proses belajar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.